Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rahmayati dengan NIM 06071382126074. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah konseling keluarga. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sigit Dwi Sucipto MPD dan Ibu Sylvia AR MPD selaku dosen mata kuliah konseling keluarga ini. Pada hari ini, saya akan membahas sebuah kasus yang bersumber dari internet tentang perceraian salah satu artis Indonesia yang bernama Irish Bella dan Ahmad Zhoni. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari website CNN Indonesia dan Liputan 6, Irish Bella menggugat cerai Ahmad Zhoni pada 6 November 2023 setelah suaminya terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan sabu pada Maret tahun lalu. Gugatan cerai itu tak lama setelah Ahmad Zhoni bebas murni dari penjara akibat kepemilikan sabu pada kejadian Maret 2023. Berselang 2 bulan, ia kembali tertangkap pada 13 Desember atas kasus narkotika yang ketiga kalinya. Selain karena kasus narkoba, Irish Bella mengatakan ada alasan lain yang membuatnya menggugat cerai Ahmad Zhoni. Ia mengatakan ada masalah rumah tangga lain yang menjadi alasannya. Meski demikian, Irish Bella enggan membeberkan lebih lanjut karena bersifat privasi. Irish Bella mengatakan sudah tidak tinggal satu rumah dengan Ahmad Zhoni lebih dari 8 bulan. Namun, ia mengatakan ia masih tetap bertemu dengan suaminya dan mengizinkannya bertemu dengan kedua anaknya di tengah proses perceraian. Menurut keterangan dari Nurul Amalia, selaku kuasa hukum Irish Bella, pada 18 Desember 2023 lalu, isi gugatan terdiri dari 3 poin. Pertama, tentang perceraian. Kedua, hak asuh anak dengan tuntutan untuk menetapkan Irish Bella sebagai ibu yang memiliki hak asuh anak. Lalu yang ketiga, menuntut terkait nafkah anak, karena itu satu kesatuan antara nafkah dan hak asuh anak. Namun, Irish Bella tidak menuntut harta gonogini dari Ahmad Zhoni, termasuk perihal rumah bersama dengan suaminya. Kedua pasangan ini resmi bercerai pada tanggal 1 Februari 2024. Berikut adalah video buka suara Irish Bella soal Ahmad Zhoni. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang benar dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, kan. Jadi saya memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga sudah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar gak baik-baik aja. Alhamdulillah, sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar, juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Dan juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi
ya bahagia dia, saya sendiri yang menjalankan, dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan dari berbagai sumber di internet dan keterangan saksi-saksi dari pihak Iris Bella, dapat disimpulkan hal yang diduga menjadi faktor penyebab perceraian mereka yaitu perbedaan yang tak bisa diselesaikan dalam hubungan mereka, termasuk mungkin masalah komunikasi, perbedaan nilai-nilai, dan perbedaan tujuan hidup. Prognosis dari kasus tersebut akan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kerjasama dari kedua belah pihak dalam proses perceraian, karena kemauan suami untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, dukungan sosial, dan finansial yang tersedia untuk istri dan anak-anak, serta kemampuan istri untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya selama proses ini. Dengan dukungan yang tepat dan upaya keras dari semua pihak terlibat, ada harapan untuk pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan yang stabil dan bahagia bagi istri dan keluarganya. Kemudian, treatment yang dapat diberikan dari permasalahan perceraian tersebut adalah yang pertama, mendapatkan dukungan emosional. Menghadapi situasi perceraian yang sulit bisa sangat menekan secara emosional. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental bisa membantu dalam mengatasi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada melakukan konseling atau terapi. Mengikuti konseling atau terapi bisa membantu seorang istri untuk mengatasi trauma, mengelola emosi, dan menemukan cara untuk membangun kembali kehidupannya setelah perceraian. Terapis atau konselor juga dapat memberikan dukungan dan saran praktis. Yang ketiga, melanjutkan perawatan kesehatan, mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat situasi perceraian penting untuk kesejahteraan fisik dan mental. Memperhatikan kesehatan fisik, makan dengan sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup dapat membantu mengelola stres. Lalu yang keempat, menjaga komunikasi dengan anak-anak. Jika memiliki anak, menjaga komunikasi terbuka dengan mereka tentang situasi perceraian dan memberikan dukungan emosional kepada mereka juga sangat penting. Lalu yang terakhir, yang kelima, menentukan rencana masa depan. Rencanakan langkah-langkah selanjutnya setelah perceraian, seperti mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, dan menyesuaikan keuangan, dapat membantu istri untuk memulai kehidupan baru. Untuk berikutnya yaitu tindakan follow up. Nah, tindakan follow up yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga komunikasi terbuka dengan pengacaranya, mengikuti terapi atau konseling secara teratur apabila mengalami stres, dan terus membangun dukungan sosial yang kuat untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pemulihan dan penyesuaian pasca perceraian. Baiklah, sekian video analisis kasus yang dapat saya tampilkan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.